Di hati kita, masyarakat Aceh, tamu istimewa sekaligus narasumber kajian RTA pada malam hari yang berbahagia ini. Mari kita ikuti secara khidmat penyampaian materi dalam waktu 20 menit ke depan. Kepada Ayah Dijinib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Pertama, sama-sama kita muji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim, takrim, kemuliaan saya dan juga kita semuanya kepada guru kita, walid dan seluruh para alim ulama, kepada para muspika Pak Camat, seluruh muspika kecamatan, kepada Pak Mukim dari perwakilan Pak Kecik, forum Kecik, dan kepada seluruh para organisatorik atau dari segala macam organisasi yang telah dihormati tersebut dalam penghormatan pembicara sebelumnya ataupun yang belum tersebut, dan kepada semua yang telah disebut oleh dalam penghormatan pembicara sebelum ini dan semua yang berhadir di sini. Pertama, tiba-tiba saja saya mendapat undangan untuk mengisi acara ini. Pertama, maksud saya ingin bersilaturahmi. Silaturahmi pertama ya silaturahmi fisik, tapi juga kita sambung dengan silaturahmi pemikiran. Semoga terbangun sebuah konstruksi bentuk pemikiran yang sesuai dengan konsep syariat, yang sesuai untuk kita orang yang beriman, di mana kita mengakui bahwa yang menentukan kita jadi penghuni neraka atau penghuni surga oleh halal atau haramnya di dalam kita menjalani kehidupan ini. Judul hari ini persoalan suap menyuap. Suap, hai, putuap. Namanya juga disuap. Bayi juga disuap. Tapi suap itu ada suapan halal, ada suapan haram. Boleh jadi orang tua mencari harta yang haram, menyuap kepada anaknya, itu suapan haram. Tetapi ini ada istilah yang sudah marak dengan pengertian yang khusus, makna yang khusus, yaitu sebagai penterjemahan dari rasuah. Rasuah, suap menyuap. Sogok atau bahasa dia apa? Sogok menyogok. Ini sebuah praktek yang marak terjadi dalam 3 ranah. Umumnya dalam 3 ranah, walaupun ada yang di tempat lain itu sedikit. Yaitu pertama di ranah politik, dalam ranah birokrasi dan pemerintahan, dan di ranah pembangunan. Ini tempat terjadinya suap menyuap karena di situ terjadi persaingan dan kontestasi. Mereka di sana sedang bersaing untuk memenangkan dan menyukseskan tujuannya. Maka salah satu praktek untuk memenangkan kontestasi itu adalah rasuah, suap menyuap. 3 hal ini sering terjadi. Pertama, berkaitan dengan jabatan-jabatan politik. Baik di eksekutif, legislatif, atau di jabatan-jabatan publik.
ini adalah tempat yang berpotensi terjadi sogok menyogok untuk menyukseskan diri. Juga di dalam birokrasi, jabatan-jabatan di birokrasi, juga di dalam persaingan pembangunan, dalam memenangkan apa saja yang berkaitan dengan program pembangunan. Tetapi hal yang menarik yang perlu kita ketahui, kita orang Islam, bahwa seluruh aktivitas kita, seluruh perilaku kita tidak pernah lepas dari dua hal. Kalau bukan halal, ya haram. Apapun. Semua aktivitas. Nah, semua perbuatan kita, atau yang dikatakan dengan istilah af'alul mukallaf, itu tidak pernah lepas dari halal haram, atau lebih luasnya tidak lepas dari jangkauan hukum taklifi. Haram, wajib, sunat, makruh, mubah. Persoalannya, tidak semua umat Islam tahu tentang halal haram dengan segala apa yang dilakukan. Kalau berbicara agama, seakan-akan hanya berbicara masjid, berbicara ibadah, padahal bukan. Islam itu sebuah konsep dari Allah lewat Rasulullah untuk menertibkan semua aspek kehidupan manusia, supaya perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga. Jangan sampai dunianya jadi sebab jadi penghuni neraka. Itu inti dari Islam. Kita masuk ke neraka bukan karena tidak pernah ke masjid saja. Boleh saja kita masuk neraka oleh usaha-usaha kita yang menghalalkan segala cara. Itu semua aspek. Maka kalau kita tahu Islam, kita tahu setiap profesi manusia punya profesi yang berbeda-beda. Maka dia harus punya ilmu syariat tentang profesinya, halal haramnya. Sehingga pada suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nasibku di akhirat kalau aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan dan yang haram dan tidak pernah lebih dari itu?" Nah, artinya dia memastikan sesuatu itu halal. Itu pertama. Yang kedua, memastikan itu sesuatu itu haram dan dia jauhkan. Dia hanya mau melakukan yang halal dan selalu menjaga tidak terjebak kepada haram. Dan tidak lebih dari itu. Apakah aku masuk syurga? Hanya berhenti di situ. Kalau salat yang wajib-wajib saja. Kalau ibadah yang wajib-wajib saja. Kalau perbuatan semua perilaku yang halal-halal saja. Walaupun itu bukan sunat. Pokoknya yang halal. Apa kok aku bisa masuk surga? Masuk surga. Kenapa? Memilih halal imtisalan itu ibadah. Menjauhi haram imtisalan itu ibadah.
Sehingga Imam An-Nawawi di dalam kitab Azkar yang berbicara tentang hadis-hadis yang menunjukkan tentang fadilah zikir, di situ dinyatakan bahwa majlis halal itu majlis zikir. Kita duduk-duduk saja ngomong-ngomong, tapi dalam bicara kita selalu menjauhi pembicaraan yang haram. Tidak ada ribah, nggak ada namimah, pokoknya tidak ada di situ penghinaan dan sebagainya, hal-hal yang haram. Kita berbicara antar sesama, tetapi selalu menjauhi pembicaraan yang haram. Itu majelis zikir. Itu berpahala di situ. Padahal tidak mengucap la ilaha illallah. Retim 3 tan, belum tentu. Ya kan? Tetapi menjaga halalnya, memastikan halalnya, karena itu perintah Allah, itu majelis zikir. Kita punya pahala. Begitu juga kehidupan yang selalu memilah antara halal dan haram, kehidupan itu jadi ibadah. Orang jualan, dia tetap memastikan prakteknya yang halal-halal itu tidak cuma untung materi, tapi di situ dapat syurga, dapat pahala. Dan cuma di masjid kalau mau masuk syurga. Artinya semua aspek kehidupan sudah bagaikan masjid. Di sana bisa berpahala, di aspek yang lain juga bisa berpahala. Misalnya begini, di birokrasi, di situ ada pelayanan, di situ ada transaksi. Pastikan halal semuanya, dengan sesuaikan dengan rumusan syariat. Itu jadi ibadah. Tanya tahu mau sakit je ke doktor, nya kan pengtok merempak menyota tegakkan konsep syariat. Menjauhi praktek-praktek haram. Memastikan cuma yang halal. Menjauhi transaksi-transaksi haram. Itu jadi ibadah. Kalau semuanya dilakukan karena Allah. Kenapa kamu lakukan itu? Karena itu perintah Tuhanku, perintah Allah. Itu jadi ibadah sebenarnya. Maka kalau berbicara Aceh yang berkaitan dengan 3 ranah tadi, politik, pembangunan, pemerintahan, bagaimana mensyariatkan itu? Pastikan halalnya, itu sudah bersyariat. Kalau menghalalkan segala cara, itu kontra syariat. Jadi syariatnya ke Madinah syariat tau. Di semua aspek. Artinya mereka di sana tidak berzikir. Misalnya dalam pelayanan publik, hanya bamtabahena. Tetapi selalu melakukan transaksi-transaksi halal, yang haram dia jauhi. Itu sudah berzikir. Kita selalu mengingat Allah. Kenapa? Sikap dan perilaku kita selalu menjaga awamirillah au nawahihi. Ini sebenarnya rumusan secara umum. Adapun praktek suap menyuap hanya salah satu transaksi yang haram dari banyak transaksi-transaksi haram yang lain. Kadang-kadang menjadi aneh kalau kita bicara. Kita berdosa masuk dalam sebuah profesi, dalam sebuah aktivitas tanpa tahu aturan syariat. Tidak tahu itu merupakan dosa. Tidak cari ilmu itu. Semacam orang masuk ke rumah tangga. Di sana ada kewajiban. Seorang suami punya kewajiban, seorang istri punya kewajiban. Istri punya hak, suami punya hak. Yang ada dalam rumusan syariat, wajib tahu itu. Apa semua semua muslim masuk ke rumah tangga tahu konsep syariat. Nah, di sana ada akad, di sana ada bermacam-macam. Nah, ini sebagai
sebuah gambaran secara umum sebelum kita masuk dalam salah satu dari praktek, dari banyak sekali praktek. Salah satu praktek yang marak disorot adalah rasuah, sogok, suap, menyuap. Pertama begini, dalam sebuah transaksi yang di situ ada unsur materialis, ada finansial. Dalam Islam sudah ada transaksi-transaksi, rumusan transaksi mana yang halal, mana yang haram. Salah satunya misalnya dalam Al-Quran dikatakan wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Dua-duanya cari untung. Jual beli itu cari untung. Riba juga cari untung. Padahal dua yang sama cari untung, sama-sama cari untung, satu halal, satu haram. Kenapa? Allah halalkan bai' dan Allah haramkan riba. Bai' itu cari untung di dalam jual beli. Riba cari untung di dalam bantu mengutangi, pinjam meminjam. Islam menetapkan pinjam meminjam, utang piutang itu tabarruk, itu aktivitas sosial, membantu orang yang sedang melarat. Karena orang kalau belum melarat nggak mau ngutang. Orang ngutang itu orang yang sangat berhajat. Maka ada syariat bagaimana membantu, itu sosial. Bukan transaksi cari untung. Tidak boleh. Tidak ada istilah jasa utang dalam syariat. Kalau kamu cari untung, lakukan transaksi bai' atau akad-akad yang lain. Di sana ada mudharabah, di sana ada murabahah dan sebagainya. Ini persoalan suap menyuap. Masuk dalam akad apa dia? Jual beli. Yang dijual apa, yang dibeli apa? Anda kasih uang atau materi lain. Imbalan bagi apa? Imbalan bagi sebuah kebijakan. Artinya kita sedang membeli kebijakan. Tidak sah di dalam bai' beli kebijakan. Artinya seorang punya kewenangan, dia mempergunakan kewenangannya untuk mendapatkan imbalan atau ganti rugi. Apa yang dia rugi? Nyerekna nih, tanyo na marwah, tanyo na kewenangan. Tapu blow kewenangannya. Memang hinan tugas itu. Duduk tapu blow katanya. Itu yang membuat dia haram. Satu. Yang kedua, yang umumnya inti dari rasuah itu membatalkan hak orang lain dengan cara-cara yang batil. Ada yang terzalimi di sana. Ada hak orang yang terzalimi. Hak ji hana lewat. Melewat tu orang yang hak hana lewat. Menghana lewat tu orang yang hak lewat. Ada yang terzalimi. Itu menjadi dosa lain lagi. Kalau nggak ada yang terzalimi, nggak halal menjual kewenangan kita dengan uang. Ada di sana tenaga, jual tenaga dikatakan dengan ijarah. Engkau
Aku kena ke ijarah ke ongkau. Tengok dah kerja cuma tok bago. Nah ongkau pasaran ni. Nah standar pasaran ni. Munyo tanyo jak mumpo tiuro dina pasaran. Nyan sesuai dengan pasaran. Nyohino kewenangan itu pasarannya berapa? Tidak ada pasaran. Tergantung negosiasi. Persih lagi pebelum suara. One man, one food. Jual suara. Iya. Kita sedang berbicara hukum halal haram. Jadi secara umum memenangkan diri di dalam sebuah persaingan sehingga ada yang terzalimi, yang punya hak terzalimi, itu salah satu inti dari rasuah yang haram. Jadi kaidah secara umum, sogok menyogok itu haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang menerima sama-sama di neraka. Bukan penerima saja. Itu secara umum. Tetapi dalam kasus-kasus, kadang-kadang ada hal yang berbeda. Ada hal yang berbeda. Penyogok halal, penerima haram. Nyan nak kasus. Seperti mesti contoh je. Ini contoh kasus. Perampok. Ini poh dan itu nyawang tu. Tapi kah hanja deh kusut nyawang? Kajuk Honda yang kelo. Sogok dengan Honda untuk perselamat nyawang. Yang ibat. Itu menolak kezaliman. Kita punya hak untuk menyelamatkan diri dan dia tidak berhak menzalimi kita. Kita sogok untuk mencegah kezaliman demi untuk menyelamatkan hak kita untuk hidup. Itu yang terima haram, yang kasih halal. Yang nak kata kerja tu nak kalian kamu nak ilmu kadang-kadang ada buat bedanya pasal nak buat ilmu. Ada orang nak ilmu ke calu ketung ia semayang, dia orang nak calu pasal buat ilmu. Tunggu ke kau berhanjit ke rau kerja. Dia pasal tanya ilmu pakai je tengku yak berat. Bukan nyok ia nak dua kulah hanjit calu mustakmal. Yang tunggu ira ni calu agak. Yang baik mana? Ada kasus-kasus jadi butuh pengetahuan yang lebih detail. Maka setiap orang yang masuk di dalam ranah yang di situ marak praktek suap, marak terjadi transaksi-transaksi, ada halal ada haram, maka wajib punya pengetahuan syariat terhadap semua transaksi yang ada di sana. Kalau anda orang Islam, anda masuk ke ranah politik, anda wajib tahu ilmu syariah tentang politik. Mana mungkarnya, mana ma'rufnya, mana halalnya, mana haramnya. Berdosa masuk ke sana tanpa pengetahuan halal haram di situ. Mau ronyo yang kana pun dah pegahnya urusan politik, karena urusan dengku. Yang kengkan tengku payah bijak ke tengku bila masuk politik. Kalau anda Muslim, sekurang-kurang tengku politik. Ni ada pula nak kata nyorau politiknya kata hari-hari tu. Wajib. Ini nak transaksi, nak praktek, nak pelayanan publik. Mana halalnya, mana haramnya. Ini yang jabatan publik mereka. Orang yang melayani publik, coba tanya, anda tahu semua transaksi anda
dalam melayani itu halal atau haram? Silo ahli kesehatan naik pula ubat atau hana perle karena pesan sponsor. Itu hasil jualan itu halal atau haram? Itanya orang kampung pui pula pui tulis resep belau baju yang tidak baju kan pulih teror. Itu uang itu halal atau haram? Jangan cuma katakan saya sukses memperkaya diri, Anda gagal memakan yang haram. Maka dalam halnya itu kalau berbicara hukum. Berbicara konsekuensi lain lagi. Konsekuensi akibat yang kita tuai dari praktek-praktek rasuah tidak melahirkan manusia-manusia yang punya kapasitas dan integritas. Mereka bisa masuk ke sana lewat pelicin. Ini jadi berbahaya. Maka terjadilah kegagalan di pelayanan publik. Turakan lele, urim wat. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lamban di dalam bersaing di dalam pembangunan, apalagi menghadapi perkembangan global. Itu resiko. Resiko rasuah di politik atau money politik. Selain kita berbicara haram, itu menjadi modal ke neraka. Tapi dunia ini akan bagaikan neraka untuk anak-anak kita. Doi kamu kadang-kadang, kamu yang naik rumah kadang rumah kun. Itanya urusan politik ke urusan tanya urun jauh belang teh yang punya hidup cok dile. Lihat dia jauh belang. Masalah. Segampang itu. Dan dia nyambuk aja Iran jauh belang. Karena urusan berarti. Dan jauh belang nak pelak ia. Pelak ia. Patroknya langit tau. Kalau ia nuperai langit ngatat runang luang. Dari luang. Luang yang tak begat. Tak takut kerod. Lunyan patroi paujung panelop yang tak begat. Itulah orang-orang yang kita pilih kebijakan mereka. Kenapa enggak terkait antara belang dan politik? Bukan. Kita sekarang tahu oligark. Ada oligark global, ada oligark nasional. Kita masuk di dalam era penjajahan baru. Kan era penjajahan masa Belanda. Jamun menyontohi jajah, ikirim tentera, ime senjata. Itu asal nanggroteo. Sekarang tak seperti itu. Habis bina asal nanggronya icok keji hanya lewat jalur politik. Akhirnya mereka menguasai konstitusi. Mereka menguasai sumber daya alam. Kekuasaan sudah diserahkan oleh umat kepada mereka lewat money politik. Hancur. Sehingga inilah dua persoalan besar di umat Islam yang dilahirkan di era demokrasi. Persoalan umat Islam yang lahir di era kesultanan sudah selesai, sudah lewat. Umat Islam yang lahir di era para Amirul Mukminin sudah selesai. Itu generasi yang sudah berlalu. Apalagi generasi masa kenabian dan generasi masa kekhalifahan. Kita adalah generasi yang dilahirkan di mana demokrasi menjadi konsensus dunia. Sayangnya umat Islam tidak mampu memfungsikan instrumen demokrasi untuk kemaslahatan bangsanya, kemaslahatan generasi anaknya, dan kemaslahatan agamanya. Ini yang menjadi masalah.
Dua hal yang besar. Lewat instrumen demokrasi, kita ingin melahirkan pengurus-pengurus negeri dan pengurus masa depan bangsa ini. Yang jelas, Muslim lewat instrumen demokrasi tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang diinginkan oleh Islam. Kenapa mereka tidak teredukasi dengan baik? Islam tidak kafah terintegrasi di dalam semua sikap dan perilaku, termasuk paradigma politik. Tidak pernah berbicara kamu melakukan praktek money politik yang haram. Nya nak bicara ni, cok gile. Nya yang kena. Akhirnya mereka yang punya kapasitas dan integritas tenggelam, terbatalkan. Yang batil jadi lewat. Duduk baru dah pakai pengakulong. Ada ngutlam. Orang Aceh memang dari zaman menyai perang gelap. Walaupun anak menang yang taluhan ni lawan tu yang tuat takluk tetap lawan tu. Ren itapui tetap bergerak ino. Yang lawan dia tak lawan. Yang orang Aceh je. Nyai main bude tapi nyai mau perang. Yang Aceh orang Aceh yang kenai pengat dia. Kan saya kena pengat. Kalau nak kerana ya pengat dia. Sudah baik orang pengat ni. Aje awak je tu pengat. Ini awak tu i pengat tilau. Sabai tanya munyo hanai pengat hana mangap dia tadi. Maka dipegah oleh ulama sastrawan Arab, ahlal kalam akzabu. Bicara yang paling manis enak didengar itu yang paling bohong. Tapi pegah yang kengkeng nyo tinggal ro nyo ATM sapoh-sapoh ke rumah nak tinggal tarik-tarik. Oh kaku tebe, kaku tebe. Nyai pegah yang gegena yang tebe. Lini puya bacut, pengut bacut bere. Mampakan kerja dia kena pengen. Tahu ada betul salah. Pu salah urang temenga, pu salah dia. Manduan salah. Ya urang temenga bro akai ke doh temenga, ia urang kena pengen karena tak ngetlah puhang kena pengen. Inyo baik nget, tahu kena pengen tanya punya hanang. Ya kan? Yang kedua, hal yang paling menyedihkan untuk agama. Pesta demokrasi adalah ajang perpecahan umat Islam. Saya Kementerian Politik terbelah. Pakai. Kenapa? Mereka tidak dipersiapkan moralnya untuk menghadapi pesta demokrasi. Yang satu suka menyakiti, yang lain gampang tersakiti. Nyatanya mentenggalak menzalimi gop, jangan ke politik. Baik kami cak kursi politik, duduk kursi politik yang nampak kursi neraka nampak. Pakai kena neraka kan, ke dosa macam politik. Tiba empu pakai dosa, bagus minta kursi. Man kursinya nak menepuk lalu. Wah. Mampu si menepuk, ya kursi yang. Dari mana lalu? Lagi dua apa kursi menempak? Kursi nopi menempak, kursi dewi menempak. Apa artinya kursi di sini kalau harus berlanjut dengan kursi di neraka? Ya kan? Akhirnya sudah menyesal. Nampu kan politik cuma ni. Mah kita kan mang kursi dia pun kayak ini. Ini lah mang con dah kan? Ini hamdan tujuan benar tengok-tengok. Tak sejam tengok. Ya kan? Akhirnya adarul fitnah ala din. Fitnah terbesar untuk agama adalah cerai berainya umat Islam.
pecah itu pencerminan dari gagalnya akhlak. Tapi kalau orang sukses akhlak, tidak, tetap menyatu. Oh, mesti tirau menyakiti. Tirau, anak tetap sakiti. Sakiti, juirau yang baik, rau aku sakiti. Kah, Mekah sakiti, rau aku masalah. Tak mengelau ya. Ikan beragapo. Kalau iya, kalau di kopi, ada je kopi. Biasa anda. Karena salah satu pencerminan orang berakhlak di dalam interaksi antar sesama, yaitu tidak menyakiti dan tahan disakiti. Man'ul adha wa hamlul adha. Tidak menyakiti dan tahan disakiti. Maka apa yang murnau? Menyendak tahan disakiti, jangan masuk ke politik. Anda akan mengerang dan akan membalas menzalimi orang lain. Akhirnya yang terjadi konflik, yang terjadi putus silaturahmi, yang terjadi hilangnya persatuan umat Islam, maka musuh gampang masuk. Jadi, dia tunggu. Ada hanan dalam politik, tapi payah bahas politik. Edukasi umat. Bicara tentang mungkarat politik. Bicara tentang ma'ruf politik. Urangnya kaibuh stigma politik itu kotor. Hai patih je dengan politik je tajauh surga. Hai patih ye kalian politik mendung neraka. Ya kan? Kenapa? Kita tidak punya contoh bagaimana politik menuju surga. Halalnya bagaimana? Bahagia kita bukan dapat jabatan, tapi dapat surga dari politik. Bahagia enggak? Apa artinya jabatan? Tetapi integrasikan nilai syariah, nilai agama di dalam aspek politik. Ini tugas agamawan. Jangan katakan agamawan jangan berpolitik. Agamawan wajib mencerahkan politik untuk menyelamatkan umat. Syariat dan agama itu hadir untuk menertibkan dunia dan demi kebahagiaan akhirat. Itulah fungsi syariat. Bukan kengiain-ayat yang. Maka lu pegang Acehnya maju menyaudik syariat. Ya kan? Karena nilai syariat yang terintegrasi ke semua aspek itu ada 3 hal. Adil, ihsan, syafaqah ala din. Kalau kita terjemahkan itu dalam semua aspek, bagus negeri ini. Dia ada kan orang Islam yang kalau duro berjalan yang giu pinah nafahlah. Ketik duro berjalan pinah. Artinya jangan menyakiti orang lain. Kemudian menyelamatkan orang lain. Membersihkan hal-hal yang menyakiti. Ya kan? WC di masjid menyuruh mencarian nyan hando ngeur. Hando. Menyuruh ganyan nyan gesiram be menyakiti orang lain, gitu dosa ke. Menyona orang lain hana gekeun, hana ruhang siram kan lu. Getak gesiram untuk manfaat orang lain. Ya kan? Itu nilai Islam. Orangnya kan, betul pegat lampu solar cell gadah baterai socu uri dalam. Tapi dia bangun bintang geroyo. Dia dah pegat nyai cu. Kan? Begitu juga di dalam praktek-praktek rasuah di dalam pembangunan, dalam persaingan di pembangunan, persaingan di dalam jabatan pemerintahan juga di politik. Nyo ke gambaran-gambaran umum. Lu kira malamnya kajiannya ada. Dia detik ya berlah. Maka mereka pesannya Anda yang ingin berpolitik harus tahu hukum syariat di dalam praktek politik. Harus tahu mungkar dan ma'ruf dalam politik. Kalau tidak tahu, hindari saja. Kalau sudah terlanjur, ayo belajar lagi. Begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah
mendengarkan langsung materi yang disampaikan oleh Ayah. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan pertanyaan. Sengaja kita singkatkan waktu untuk penyampaian materi awal karena akan kita perpanjang dalam tahap sesi diskusi dan pertanyaan. Tapi saya meyakini hadirin yang telah berhadir tentunya memiliki pertanyaan-pertanyaan dan unek-unek di pikiran Anda masing-masing. Maka dari itu, unek-unek yang ada di pikiran hadirin sekalian bisa disampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Silakan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Namun sebelumnya kami akan mengumumkan, alhamdulillah sampai detik ini hasil sumbangan untuk buku majalah santri telah terkumpul sebanyak 3.325.000 dengan jumlah buku 35 buku. Alhamdulillah, semoga nantinya akan bertambah donatur-donatur lainnya yang ingin menyumbangkan buku dengan harga 95.000 per buku bisa menghubungi kami panitia pelaksana. Untuk hadirin yang memiliki pertanyaan, silahkan mengacungkan tangan dan memperkenalkan diri. Satu pertanyaan akan dijawab langsung oleh narasumber. Sebagai informasi, pertanyaan yang akan disampaikan jangan terlalu panjang, dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan tidak boleh menyinggung perasaan pihak lain. Silakan bertanya dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mukadimah, nyo langsung maju. Lo perkenalkan diri. Lun Murhadi, Gesi Gampung Ampih, Kecamatan Tanah Luas. Sesuai dengan tema malamnya, yaitu suap menyuap untuk mendapatkan jabatan. Yang menjadi pertanyaan Lun kepada Ayah, dia keterimbang jabatan karena kesuap, kemudian kedua dalam jabatannya, lalu ketemu hasil dalam jabatannya. Putus hasil yang kedepannya haram atau halal? Ini pertanyaan Lun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan dari Bapak Murhadi selaku Gesi Gampung Ampih. Silakan ditanggapi langsung oleh Ayah. Kalau dia masuk ke jabatan lewat suap, tapi dia punya hak untuk jabatan itu. Artinya secara aturan dia berhak. Tetapi ada persaingan di sana. Sama-sama berhak. Maka dia sogok itu. Sogok itu tetap haram. Kemudian hasil kerjaannya sesuai dengan kerjaannya itu tetap halal. Tapi kalau dia tidak berhak ke sana, itu hasilnya jadi haram. Dia hanya jatah lewat, jatah hanya lewat ngatayan. Ya, tu katanya nyuka sih, berhak lewat, tapi punya hanya jualannya hanya lewat. Itu beda kan? Tetapi punya jatah hanya lewat, kayaknya yang dia gecok cuma ongkos kerja ujrah misi dia kan. Ken dasar jabatan. Nyo gaji biasa pasaran padi yang gede nak macam. Nampak kira-kira. Baik, bagaimana Bapak Murhadi? Perlu ditanggapi lagi? Oke. Baik, kita lanjutkan untuk penanya yang kedua. Silakan memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaan yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Lun Tuan Dukum Hibudin dari Kecamatan Sambir Arun. Singkat mandang Ayah. Agama katanya menyuruh katanya Bandung untuk saling berbuat baik, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lain. Salim mantang gayubalah ya Allah dengan yang lebih hebat dari yang diucapkan.
Umpamanya sira urang gejopeng teretuh ribe ke urang yang lain. Gaya mau doa ke gonyan bersukses pada 2020 put. Oleh urang copeng gebuh makna doa dengan coblos. Di urang jok anak pegah katanya. Gebuh makna ke draw dengan coblos. Tobuh mana? Urang copeng. Urang copeng. Urang copeng. Di urang jok ke pegah nyok. Nyepat rekah long kunengku tertuh ribe. Tuku mendoa ke long bersukses pada 2020 put. Terus 2020 put gebuh makna doa di urang copeng dengan coblos. Kira-kiranya nak termasuk saling membalas kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi langsung oleh ayah. Sedekah tanpa janji yang kerasuah. Tetapi orang membalas kebaikan dengan kebaikan lain dan yang dibalasnya hanya unsur-unsur yang terlarang. Bengke orangnya orang yang tidak layak, tetapi yang bagi balas kebaikan merugi pelayak dan orang layak. Itu salah, maka harus lihat dulu. Membalas kebaikan itu baik. Pertama lagi mana? Mutang berjanji bayar lebih hanya. Tetapi buat hanya janji sunat bayar lebih. Mendua bayar lebih, tapi sabar sunat, sabar mendoa. Ya kan? Tergantung pada model langkah ini. Boleh balas kebaikan. Ya, malah nak sedekah tolak bala tau. Ya kan? Sibuk ni bahasa seliki bagi pegah ini. Nak sedekah tolak bala. Kau beruk akai ke dia. Menyana tak sedekah sapunya tapi pun bodoh lah. Sehingga tertulak bala kami sedekah sehingga naik kelik ke dia. Nak bala dia. Sedekah tolak bala gitu. Yang kerja pun lebih lah. Tak cerita yang hanya kata hari kata hari apa ya buat baik caluk tanya buat tak ya kan yang menang kira-kira Baik, ya sebentar ini penanya sudah terdaftar dari Bapak Mukim Tengah. Silahkan untuk penanya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Long perkenalkan diri, Long sebagai Mukim Tengah Kecamatan Tan Luas, Haji Muhammad Nur Ibrahim. Mungkin nak hanaturi lah. Ayah, na Long yak tanyong nyo terbalik ayah. Apabila mesinnya suap, nyo kan suap, adik dibalik le urang yang yak jo. Nyo kan suap nyo Long cuma-cuma Long jok kerana dengan imbalan ganyan 2020 pun pasti tapi kan suap kiban tapi keberah kan suap nyo 2020 pun onenyan apabila mesti di urang sida urang ganyan hana sempurna apa ya. Tapi awak tetro bahan yang lagi nyan. Kiban cara ke pegawai, getulak di kenyan kan euro hana beri helai demo. Han getulak ya lagi awak. Apa no? Yan enten mentong ya. Ya. Baik, silakan ditanggapi langsung oleh ayah. Yang pertama nanyan dengan terbalik naik tanya dia ke hala. Lagi orang gak kena upat orang ke peram nyok kan tak upat tak perohan. Upat si. Walaupun dah boh nan lain kan. Bila peram nyok iron nak tena pajau bui nak tulis kambing. Dia ada tulis kambing bui di. Han mubah kan terbalik nan ni tengok. Walaupun dah tulis ni kambing. Yang kaji pajau kamu tulis kambing. Yang kedua apa saya dah? Oh, lupa pedih kah? Mana je? Dalam agama tanya na bab rukhsah. Bab rukhsah. Yang hala je, yang haram je ke hala. Nya payah pada saya. Munyo tribui ke je ke pejau?
ukuran hanapu pajuk kapaya pajuk ka halia tibu yang dia cok mati dia punya hana pajuk dah nya hana buat terpaksa aku cok buat terpaksa buku ada sau paksa ya ya cerita hana buku kat terpaksa aku cok padahal kan hawaro berada terpaksa Baik, demikian untuk jawaban penanya yang ketiga. Kita lanjutkan untuk penanya yang keenam. Mohon maaf, penanya yang keempat dari anggota RTA Aceh Utara. Tunggu Saiful, Tunggu Zulfahmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah Tuhan hormati Ayah Sok, kemudian kepada Walid dan juga kepada guru-guru yang lain yang hanya mungkin ulun sebut nama satu persatu. Bacut Ayah, ulun kena tumayang bacut masalah birokrasi yang mungkin agak melenceng daripada judul suap menyuap, tapi mantang dalam koridor yaitu menyangkut apakah wajib membayar kafarah sumpah orang yang melanggar sumpah jabatan. Kemudian apa konsekuensi lain selain daripada wajib membayar kafarah sumpah yang harus diterima oleh pelanggar sumpah tersebut, dan apakah halal menerima gaji daripada pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP daripada serah terima jabatan. Terima kasih atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi, Ayah. Bersumpah untuk tidak melakukan hal-hal yang mubah atau hal-hal yang haram nyan iji harum dilakukan karena kata bersumpah. Menyoka lakukan kena gifarat. Kamu melanggar sumpah kena gifarat. Tetapi na yang kadang-kadang wajib langgar bayu gifarat. Lagi orang bersumpah demi Allah hang kudu mayang ni. Nya wajib semayang aju gifarat bayu. Ya wajib hanya menuk karena kamu tumpah nak semayang dosa menumpah lah boh dosa nak semayang lah boh tu. Jadi kena dirubuk ke wajib semayang dengan bayu kafarah menanti di dalam sumpah jabatan. Kalau dia bersumpah tidak melakukan hal-hal yang terlarang kemudian melakukan nyan wajib bayu kafarah. Dan melanggar sumpah itu dekat dosa. Bak sesuatu yang hana diwajibkan untuk melanggar. Dari contoh bak semayang benarnya wajib tu langgar ya. Yang kedua, di dalam penempatan seseorang di dalam sebuah kerjaan, jihnya na perjanjian. Cuman tanya orangnya hana tabuhnan akad lama akad syariat. Nyan pu ijarah hai sewa tenaga. Sewa tenaga. Yang sewa tenaga berlaku hukum dan aturan ijarah. Katanya yang sebagai ujrah. Watejih tamang lam ujrah, berarti tamang lam akad ijarah. Akad ijarah punya syarat dan rukun, harus bersesuai lagi aturan syarat dan rukun. Tetapi nanti yang kan ijarah hadiah cuma-cuma, pemberian dari pemimpin, tapi hanya standar kerja. Yang kerja sesuai perintah, punya diperintah. Maka menyurhana ada kerja yang lagi diperintah, maka ongkoh bunuh jadi hari. Munyo lebih hari lebih kerja, nyo kurang kerja, persentase yang lebih dari kerja, mesti di mana? Gaji 100% dari mang, kerja 50%, yang gaji 50% hari.
Karena hanya sesuai antara ongkos dan kerjaan. Menyo itameng dalam bab ganyan di ongkos kerja. Nah, nyambat menan. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Berikutnya kita lanjutkan untuk penanya yang kelima dari perwakilan anggota Huda Tanah Luas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalaluddin dari Tanah Luas. Lu nak tanya BO ayah. Tanya mana lagi ayah pegah, jino tak pilih orang yang tepu syariat. Itu tak ada pemimpin baru god. Dia tanya tak ada apa pemimpin. Jadi sedangkan jino mentang di ulama ataupun dengku baru nak pegah. Masalahnya tak pilih orang je. Ulama je kenal, dengku je kenalnya kata kuto inan. Jadi jawapan ni kiban ayah pun tak pilih urung lagi yang. Jadi pertanyaan je ada jawab. Ada pegah baru ngene pegah ada ulama cara haji awai pegah dulu. Ulama bikin politik. Yang kiban jawapan je. Ayah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, lo hana galak berbicara ulama non ulama. Intinya harus tahu syariat di dalam politik dan harus tahu politik. Baik dah bikin dia berkata kagak datuk orang semayang kagak datuk orang politik. Klaim-klaim aja dah. Pertama punya kapasitas, tahu anatomi politik, tahu tata kelola pemerintahan, kemudian tahu syariat. Nah, bagaimana mengintegrasikan nilai etika di dalam praktek? Ini yang perlu. Nah, artinya punya kapasitas, punya integritas. Anjir tanya si tahu kitab dah kayak kitab. Tapi tanya ada manajemen dan administrasi. Udah pada tipu pergi tahu dia tu benar. Masalah sih. Kau kena jadi pendengar yang budiman. Dia ham dah ada pun pegah HP. Ada pegah hiji hana ada puai dia. Ada pegah dia ni dia puai hiji. Tak boleh juga. Artinya bahasanya kalau regulasi syariat menjadi undang-undang Aceh, maka orang yang mengurus Aceh diamanahkan untuk menjalankan regulasi itu. Mana mungkin dia menjalankan amanah itu, amanah syariah, kalau tidak tahu syariah. Tapi tahu syariah belum tentu layak. Tidak tahu syariah sudah pasti tidak layak. Mau? Mumpung. Lenyan politik yang kudo, yang kudo tu. Orang ni, ini nama dia keroi. Karena kotor tak kotor tergantung usernya. Di tangan yang kotor dia akan kotor, di tangan yang bersih dia akan bersih. Kalau memang kenyataannya dia kotor, orang beriman ditugaskan bukan menghindar. Bersihkan yang kotor dan jangan mengotori diri. Itu dua hal lakukan. Bukan membiarkan kotor dan menghindar dari kotoran. Itu sikap yang keliru. Kotor ya? Belum, puji orang. Mana menanya ada kotor ke WC di masjid. Dan tak apa gelih. Man untuk tak apa gelih. Tak ada mengenai WC lah. Benda mengenai WC, tak ada mengenai WC. Ya kan? Tapi kan tak aku mubang kena. Ada gay beda. Makanan hehe tak jauh. Ya kan? Politik kotor, iya. Jadi bagaimana? Ayo bersihkan. Oh, hai tunggu. Hana guyu ya yang ii mudah.
Tak baik dah nyobek pe hana dosa dah berbuat tahi. Dosa dah tahi hana sebut. Contoh batu mayang mana. Menyo tadangnya wajib dang sembahyang. Menyo haid dang sembahyang du. Hana dosa hana tadang haid sebab. Oh haid du haid du pijus. Dia pakai yang baik hana sembahyang. Jadi tak berfikir terlalu idealis, terlalu ideal dalam kondisi dia tidak ideal. Ada fikirnya juga tungkunya ubina urung korupsi habis kau jarom tu. Habis fikir urusan jarom tu. Sudah bagi macam kau urung jarom kita rugot dugu. Entang kan kepikir, iganya kepikir leh carian orangnya lagi masa sahabat. Kiban tak bercarian lagi masa sahabat, itu yang lagi sahabat. Ekspektasi terlalu tinggi, itu salah. Maka payah edukasi, purno. Orangnya dia terjebak, musidal amru ila ghairi ahli. Yang memilih tidak layak untuk dipilih, yang dipilih tidak layak untuk dipilih, yang memilih juga tidak layak untuk memilih. Manduan atau pernah? Bukan mengerong juga nano, bikinlah ya. So yang pilih DJ, pokoknya pilih. Yang terpilih so DJ, pokoknya terpilih. Gimana cara pilih? Home pokoknya top. Top long. Top long. Tak boleh tu. Maka dalam Islam buat syarat-syarat. Pokoknya jangan sampai usidal amru ila ghairi ahli. Jangan serahkan urusan kepada yang bukan ahli. Salah satu dosa demokrasi kita kebablasan, menyerahkan urusan pada bukan ahlinya, melibatkan umat dalam politik tanpa ada edukasi dan bimbingan. Itu berbahaya akibatnya. Nyok yang kita rasakan royo. Putar mengeluh memang buat tu salah. Dia salah rawat tu. Dia mengeluh kaji terima juga deh. Menyonyan tanya kaji bergaji lagi nyawa nasib. Ya kan? Kadang baru mengubah nasib, ubah diri dia berkata. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau anda ingin maju, buat diri layak untuk maju. Kalau anda ingin sejahtera, buat kepribadian yang layak untuk sejahtera. Sikap perilaku yang layak untuk sejahtera. Karena gejuk bajai ke kita lagi ukuran tubuh roh dia. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pertanyaan yang telah terdaftar sungguh sudah sangat banyak. Ini sebagai bukti bahwa sebagai bukti bahwa tema yang kita usung malam ini sungguh sangat menarik. Bagi penanya yang ingin bertanya silahkan mendaftarkan dulu dan siapkan pertanyaan yang singkat, padat dan jelas tanpa menyinggung perasaan pihak manapun. Berikutnya dilanjutkan untuk penanya yang ketujuh dari Ketua Advokat. Silahkan bertanya tanpa mukaddimah dan penghormatan ya Pak. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada tu lon teman yang wacut. Mungkin di antara beberapa pertanyaan lalu memilih kulan natu singgung baca buno walaupun hanya tak detail persoalan riba. Jadi mengingat masalah ribanya kita kaji dalam hadis luar biasa, bahkan sangat mengerikan bagi luntuan. Dosanya malah paling kecil seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Dalam riwayat sebuah hadis. Itu yang luntuan hormati serta rekan-rekan yang lain. Jadi lu kira persoalan yang serius, kita hidup di zaman globalisasi ekonomi. Mungkin hadis keluar sekitar 1000 tahun yang kau ikut. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali juga menjelaskan sekitar 200 sampai 300 tahun kemudian. Yang perlu kita pahami bersama, perbankan modernnya lahir tahun 18, mungkin sekitar 7 atau 8 lagi nyala. Ya. Jadi
riba ini mulai muncul dalam sektor perbankan kita nyo. Dan dalam sektor kehidupan kita nyo yang modern bertransaksi dengan menggunakan bank. Urutnya dalam aplikasi HP, karena aplikasi online kita bertransaksi, dan di sana kita nyo menyentuh sendi-sendi riba. Yang jadi yang dia ke pertanyaan lo, selamanya mungkin para ulama, para pengamat LKS, lembaga transaksi keuangan membahas masalah riba dan ditanya karena LSI. Tetapi kiban solusi untuk atasinya tuh, ya kan? Sementara kehidupan kita bernaung dalam kehidupan yang penuh dengan ribanya. Apakah semata-mata misalnya dengan mengakali akad? Ini yang lelungkalan pola mengatasi riba lebih cenderung kepada mengakali akad. Seolah-olah dengan akad bahwa belum menghutang 100 juta. Hotel lumayan 150 juta dari awal lu pegang belum menghutang 150 juta. Itu kan mengakali akad. Ini yang terjadi di perbankan kita. Kemudian para tokoh dan juga pemangku kepentingan golom lun temeng yang membahas secara substansi tentang produk perbankannya yang modern yang sering kita pakai sehari-hari. Ke kartu kredit, ke pinjaman, ke tabungan, ke falas dan sebagainya yang mengatasi riba ini secara detail Mbak Kiban. Yang mohon penjelasan dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak panjang wajib. Silakan ditanggapi langsung oleh Ayah. Pertama, persoalan perbankan transaksi jih kenabo jahai. Cuman yang dipersoalkan transaksi pinjam meminjam tang kredit. Yahinan yang terjadi riba yang pegawai syariah. Tetapi yang perlu ditepu pertama, sistem perbankannya memang kan dibangun oleh orang Islam. Tetapi orangnya berusaha untuk mensyariahkan perbankan. Untuk Aceh sendiri hanya pernah terlibat ulama kultural di dalam membahas sistem syariat bang. Ini belum pernah terjadi. Hasil pembahasan mungkin dari pusat dibawa ke sini. Di sini ulama tidak tahu dalam anatomi perbankan syariah. Jadi urungnya hanya tepu bentuk transaksi, hanya mungkin ditetapkan hukum halal haram. Itu tidak boleh hukum alaisi faraon anda sore harus lakukan kajian dulu, observasi macam-macam baru ditetapkan hukum. Jangan pernah. Yang kedua kan cuma persoalan akali. Nah memang yang diakali halal, nah akali haram. Yang beda giban bentuk akali loh. Hanjit tahu ko asal ke akali haraman tu mana ti jadi kena hilang. Itu butuh juga langsung membahas kasus, bentuk kasus. Tetapi ini ada depurnya ada dua hal di Aceh. Pertama, keluhan kurang kemudahan di dalam bertransaksi dengan bank syariah. Fasilitas mempermudahnya keseriusan bank syariah dengan BI supaya dipermudah baik jaga kendala orang lain. Yang kedua, konsep syariah tetapi hanaruh syariah. Konsepnya dia mau cari rumusan syariah tetapi hanya untung saja, tidak mau rugi. Syariah ada untung tu, rugi mana? Dia dia berdua laba kan? Yang mudua laba, iwaknya mudua rego mana? Sebab bab mudua laba, ate rego mudua hiji. Nyokan ate laba dua, ate rego katiro. Itu tidak bersyariah juga. Tapi saya nggak tahu kenapa seperti itu. Jadi nyolong lelaki hanjir lu ya poni. Kenapa lu hanya lakukan kajian sendiri? Cuma lu dengar dengan keluhan, cuma lu dengar dengan. Ini ni cok mudua laba, tapi dalam syariat lu mudua laba dan mudua rego je. Pada rego pitun sama-sama, wate laba api, laba sama-sama. Tapi hanjit
Medua labah tiro, rogo tiro yang benar. Tapi yang ikutnya lu haikap. Maka ada urun tanya hantu jawab, pakai lu hana lokang kajian. Maka saya tidak berani memponis itu sudah benar-benar sesuai, artinya match dengan rumusan syariah. Baik sampai meno untuk minta labah boleh syariah. Tapi menyebut betul syariah tidak apa-apa. Yang penting bukan namanya, isinya. 6 berapa puja. Artinya minyak onta tidak apa-apa, tetap halal walaupun ditulis minyak babi. Untuk apa minyak babi ditulis dengan minyak onta? Tetap haram. Nyumbu tapi dia boleh minyak onta. Tetap haram ini. Tidak bukan di namanya, tapi di isinya. Itu paling penting. Halo, tes 1. Baik, kita lanjut untuk penanya yang ke-8 dari Walid Menasah Payan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah dan guru-guru kamu yang lain, berbicara tentang suap menyuap, nyo mandum gedanya orang Aceh kata dupu harim dengan bukti bahwa tidak kan dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau tak som-som. Pertanyaan dari Lun mungkin mewakili daripada rakan-rakan yang lain, bagaimana trik atau cara yang jitu ayah kamu yang telah atau sedang melakukan praktek suap menyuap beek mupiuh laju, karena yang kalih dah dengar-dengar tidak ada puas tapi han ek piuh. Kadang na malamnya trik atau resep yang khusus dari ayah dan guru-guru yang lain yang jid ke kamojib dan segera kami sembuh daripada penyakit rohani itu. Itu saja ayah yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh segera. Nah cara belum. Cara balu minta peng lain tajuk itanya becok tawayan. Tajuk anak tajuk tepu yang pak bencok dah tegok cok dah pribad. Cai insya-Allah mangga menang. Napa lain yang langsung bagi insya-Allah. Hai jo ide setori bet tajuk dia 200 tapi ronyo mana ada di YouTube tepu anak janji tepu 4 rekah 200 bet. Insya-Allah piu tak. Mamanya yang kedua ya itu harus komit beragama dalam kehidupan. Buat dia takut pada Allah, takut neraka, takut dosa. Makanya harus berfungsi dakwah, berfungsi majelis taklim, berfungsi pengajaran, nasihat mauizah. Karena hal-halnya karena ruang kosong. Tanya anak pernah kadang-kadang berbicara halal haram dalam perpolitikan. Mesti tanya mak kamu badongku pi anak referensi pi. Munyo mantap jamun Imam Ghazali. Betul li mungkaratul masajid, mungkaratul aswaq, mungkaran. Teh mungkar-mungkar yang na di masjid supaya tanya tak lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Teh mungkar-mungkar yang na di dalam tempat urung mekat-mekat dari kide-kide ditulis gelis itanya cilis le padiboh kemungkaran demokrasi pandangan Islam. Apa dosa-dosanya? Salah satu rasuah, yang kedua ribah, yang ketiga namimah, yang keempat menghina orang, yang kelima saling mengkhianati. Mentuji nyan payah dakwah deh, payah dakwah pegah deh. Mana tak pegah? Punya keji nyan kadang-kadang punya kit, kena penyakit bagah dan boleh trip. Maka fungsikan pendidikan edukasi dan etika politik. Itu salah satu prosesnya. Kalau dakwahnya berhasil, maka itu berhasil. Kalau dakwahnya gagal, maka itu gagal. Tetapi tanya tugas, sampaikan. Innama antal bala. Yang salah tanya hana tersampaikan.
berubah orang baik dan terpetunjuk itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nabi mentang hai kebetupat ya Abu Talib. Tapi yang tugas kalau sampaikan. Nya yang salah dia tak sampaikan. Malah tak mau iem-iemnya yang salah. Fungsikan majlis taklim. Cibahas dia. Fungsikan dunia pendidikan. Cibahas dia. Yang mau iem-iem apa ni tu mah. Cuma cara Abu Bagah yang tu mencapai yang bila terkaju pedih togok rawat tu yuk pelak keempat tapri hana togok oh nejak nalihnya insyaallah yang Bagah mai tanya nyantan atau yang biana Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari perwakilan pengurus IPMAPA dari saudara Wildan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wildan. Yang ulun hormati ayah, walid dan gudai Pemandung. Yang ingin ulun tuan tanyakan terkait dengan pungutan liar. Getanya yang bersedia membayar pungli apakah termasuk daripada pejuang? Tiban pandangan daripada ayah. Dan yang kedua, terkait dengan jual beli, bersedia membayar lebih terhadap barang yang dibeli. Contoh je, masa dengan tablo barangnya hanjit, contoh masa tablo minyak dengan jeragen bak SPPU jenuh dilarang secara aturan negara. Tapi dengan bersedia membayar lebih nyanjit, tiban hukum je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tanya? Pungutan liar. Pungutan liar, pungutan yang tidak halal. Hanaha. Yang orang jo membantu kemungkaran nanti. Yang terima ngarim yang jo baru. Kecuali muyahana tajo ipabe itu. Yang kata dekat dulu bala. Kenapa lah? Iya kan. Kita jo aju pada hajat lawan tajo, tapi tajo sih itu haram karena itu ma'ana ala maksiatin, menolong orang berbuat maksiat, bahwa syarikullah. Yang kedua, pembelian minyak secara membayar lebih. Bayar togok dia, bubu bayang-bayang. Lawat durayan togok di. Baik, perlu ditanggapi tidak ya? Oke. Kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya, perwakilan dari Muspika Kecamatan Tanah Luas. Dalam hal ini akan ditanyakan oleh Bapak Sekcam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Lut Bacur Ayah Manteng, karena sering terjadi di pemerintah kecamatan, yaitu tentang Pulau Tanoh, Urang Gampung, dan juga tanda tangan DPPATS, yaitu pejabat pembuat akte tanah sementara oleh Bapak Camat. Nyo Pak Camat, kalau singgung, mohon izin Pak. Jadi ketika pemurah yung tanah di tingkat tes. Kami ulangi. Ketika Bapak Gesi dengan urang potanoh, Pulau Tanoh yang seharusnya punya tanah belang 80 juta tiama. Cuma untuk bek kenang pajak ganda ataupun pajak progresif di Pak Camat pro kedehukan tu tanda tangan bukan dengan harga 80 juta, harga belum bak pajak. Jadi nak murah bek kenang pajak ganda. Nyo oleh Bapak Camat kagak tanda tangan akte tersebut. Nyanto yang salah, pun salah di pemerintah kampung ataupun salah di pemerintah kecamatan. Nyo kalau singgung Pak Camat, mohon izin Pak, nyo untuk pencerahan, dibancara. Mohon arahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dalam pertama ini rumusan secara umum, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin kamu. Uyai pegali pemimpin wajib taat, kecuali apabila mereka perintahkan pada maksiat kepada Allah, yang melanggar syariat. Nyan hana ati, hana taat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Dalam persoalan menghindari memberi kepada pemerintah, nyan persoalan ijtihad. Nah, pendapat kalau mereka tidak amanah dan hanya mempergunakannya sesuai pada kebaikan yang sesuai dengan rumusan-rumusan yang nak agama, artinya terjadi pengkhianatan, nyaji nak pendapat kepada hana wajib jo aja, karena ndak amanah. Kalau mereka amanah menempatkan pada yang bermanfaat, itu wajib taat, ndak boleh manipulasi. Tapi kalau ndak amanahnya ndak pengen urun temen. Tetapi ada juga pendapat tetap itu urusan mereka, kita wajib laksanakan. Jadinya masalah khilaf. Nah, pendapat lagi ya nih. Coba. Menyo apabila akan leleho pergunakan tadi. Nyantai lah menyoba gayu. Yang gak ada juga pun badroi menjarkan kan. Tapi kalau amanah tidak boleh, wajib, karena itu kemaslahatan umat. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari, ya, silakan ditanggapi Pak Camat. Mohon maaf. Tapi di Pegat buat juta. Di kecil kita pun tahunnya pulau 10 juta. Tapi ke bawah jemaat buat pulau kita buat pulau. Kalau saya pulau saya urut pulau 2 menolak si B atau dosa bangki atau dosa don. Oke. Munyo semua inyan dosa. Pertama dosa urun temen. Kalian dosa urun dukung urun temen. Punya uri hana cepuat yang urun kenang peng hana dosa. Dia pura-pura hana cepuat. Ya seperti. Baik, ada pertanyaan dari Ketua Hatar Aceh Utara. Silahkan Tunku Firman bergabung. Ini perwakilan sebagai Ketua Hatar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah yang kami hormati dan padum gure-gure luntuan. Jadi ayah langsung menteng bahwa katanya terutama terkait 2020 akan pemilihan pemimpin dari tingkat kabupaten sampai nasional, presiden kemudian caleg. Jadi yang menjadi masalah dari tahun ke tahun bahwa calon pemimpin katanya bukan orang yang disiapkan untuk menjadi pemimpin. Baik jauh tak pegah di tingkat kampung, urung-urung carang le hanggetim giat ke calon besi. Maka maju tu urung-urung yang tidak mengerti ilmu pemerintahan dan juga mereka tidak paham ilmu syariat. Maka akibatnya kampung menjadi releh. Pulau tingkat kabupaten dengan modal napeng, modal terkenal, maka urung lomba-lombanya adalah masalah reng-reng. Jadi untuk agar pemimpin getanya memang orang-orang yang mampu secara ilmu pemerintahan dan juga mereka paham syariat. Nyo kiban konsep ayah kebetulan yang hadir uronyo yang lungkalen na tokoh-tokoh kecamatan Tanah Luas dan juga na tokoh dari kabupaten. Jadi nyo sangat pantas halung tanya sehingga nanggro Aceh nyo
ada ikun bumogah tanah luasnya ayah kenan menteng bumogah. Ada urang tanah luas pi merumpuk gah. Nyo gah karabih tapi nanggro danyo lagi nyo. Jadi konsep dihayah kiban cara konsep dari tingkat kampung sampai seterusnya nyo pemimpinnya disiapkan. Sehingga dak gesi pun memang urang yang disiapkan oleh tokoh-tokohnya untuk menjadi calon gesi. Jadi nya mentang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pegah mangat tak bubuk ya. Pertama, tanya udah depunya tanya di era demokrasi. Demokrasi yang memang terlalu luas. Rumecok varian demokrasi yang melibatkan semuanya. Sebenarnya demokrasinya letak varian. Umat Islam belum mampu memilih varian yang sesuai dengan rumusan syariat. Hanya mampu melahirkan varian demokrasi. Tengok kebablasan asal demokrasi aleh puho me duda memuawa itu. Udah kerungkung kenang tujuh hanya mahumpung. Ya akibat salah di dalam cara berdemokrasi karena tidak siap. Maka dalam halnya persoalan kalau Anda ingin memperbaiki harus bangun arus perbaikan lebih kuat daripada arus buruk. Yang sebenarnya yang baik itu harus kuat arusnya, harus ada arusnya. Karena yang namanya demokrasi juga perpolitikan itu sebuah permainan. Tidak bisa main-main. Kalau tidak bisa menggulung akan digulung. Maka kalau yang baik lebih lemah dia akan digulung oleh yang buruk yang lebih kuat. Maka dalam halnya orangnya perlu umat beri kesadaran, umat edukasi. Tengok kan tengok tengkungnya dan temannya tengok bersyariat. Tak pernah ada kita berbicara kepada majlis kita tentang etika berdemokrasi. Hana pernah pakai. Tengok pihana ada kajian dengan tua tu. Iulah impitan, itanya pihana. Dan hana mecih ya pegahatannya bekerja ke calon dari ke kandidat. Karena memperbaiki amar ma'ruf nahi munkar tentang itu kewajiban atas semua mukallaf. Bukan cuma di atas kontestan. Wajib. Tidak berbicara partai. Partai ini partai itu bukan. Perlu etika berpenting. Ron lagi nyo yang butuh lagi nyo cara ji. Silakan tanya berdemokrasi tapi jaga selalu di dalam sikap adil, tidak ada yang menzalimi, selalu di dalam kebaikan dan selalu menjaga keselamatan agama. Dan artinya perlu terjemahkan. Maka ingin lahirkan dulu konsep yang standar, konsep dasar yang standar, bagaimana merubah paradigma berpolitik yang beretika yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan berkapasitas, dan sampaikan dakwah itu ke umat karena mereka terlibat. Menyojamun hanya gesetel ahlul halli wal aqdi kan. Menyojamun pilih presiden setel sebagai MPR. Mangat nyokon napu kita setel. Salah-salah kita nyok kenang setel. Ya kan? Tetapi kita harus lakukan. Dan dengan berbicara menang kalah di sana. Berbicara memenangkan kebaikan, mengalahkan keburukan. Tidak ada artinya kemenangan, tetapi hak itu selalu tenggelam. Tidak apa-apa kalau kita kalah, kalau hak itu menang. Begitulah kira-kira. Ini nilai etika. Jadi baik terlalu berpikir menang kalah.
Kita lakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Yang menang yang masuk syurga dengan politik, yang kalah masuk neraka ke politik. Ini kata ulama iman menyupakat menang ya. Lagi yang kira-kira urutnya fungsikan majlis taklim, fungsikan mimbar khutbah untuk mendakwahkan politik halal, bukan berbicara memenangkan partai-partai. Sebab ia nak kesah kursinya, yang kursinya insyaAllah handal. Yang susah duranya hai tim hadir, orang-orang yang mampu menyejahterakan dan menyelamatkan bangsa ke depan. Itu yang jadi masalah kita. Nah, baik, berhubung waktu yang kita miliki terlalu singkat dan bagi hadirin yang mungkin sudah terdaftar namanya sebagai penanya tidak sempat bertanya dalam hal ini, kami mohon dimaklumi dan insyaAllah di lain waktu kita akan kembali menggelar kegiatan kajian milenial dengan kondisi yang sama seperti ini. Cukup baik. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, berikutnya sebagai penutup penyampaian kesan dan pesan untuk acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mungkin ada closing pemateri. Closing pemateri. Baik, kita lanjutkan untuk closing pemateri. Kepada ayah kami persilahkan. Akhir kata hanya dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita sadar bahwa selama ini instrumen demokrasi adalah penghancur kesatuan dan kekompakan umat Islam. Setiap 5 tahun kita mengupdate konflik di dalam kontestasi politik. Itu sangat menjadi ad-darrul fitnah ala din. Yang kedua, kita harus sadar bahwa paradigma demokrasi kita belum mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang dikehendaki oleh Islam di kalangan umat Islam. Maka kita harus mampu mencari solusi supaya instrumen demokrasi ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik dalam kacamata Islam di kalangan umat Islam. Tidak cuma berbicara bupati legislatif, tapi berbicara sampai pemimpin terendah ke desa. Ajari mereka, karena kita sekarang bukan krisis kepala pemerintahan. Semua kepala ada, pemimpin belum tentu ada. Bukan setiap kepala rumah tangga itu pemimpin Islam dalam rumah tangga. Bukan setiap kepala desa itu pemimpin Islam. Maka tantangan yang diperintahkan oleh Allah, mari bagaimana mencari solusi instrumen demokrasi itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dikehendaki oleh agama kita. Jangan pertentangkan demokrasi dengan agama. Jagalah keseimbangan dua-duanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ayah yang telah panjang lebar mengupas materi kita pada malam hari yang berbahagia ini. Kami mendoakan semoga ayah diberikan kesehatan dan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya sebagai penutup, mari kita dengarkan penyampaian kesan dan pesan